Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pendinginan dan pembekuan. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering menggunakan kulkas untuk menyimpan makanan. Tetapi sebenarnya di dalam teknologi pendingin itu kan terdapat dua proses yang berbeda. Yang pertama adalah pendinginan, yaitu menurunkan suhu suatu benda tetapi masih berada di atas titik beku. Yang kedua adalah pembekuan, yaitu menurunkan suhu hingga melewati titik beku sehingga terjadi perubahan fasa dari cair menjadi padat. Nah, perbedaan ini sangat penting dalam teknik pendingin karena mekanisme perpindahan panas, energi yang dibutuhkan, serta dampaknya terhadap bahan sangat berbeda. Sebagai contoh sederhana, misalnya susu disimpan di kulkas masih tetap cair, sedangkan air yang dimasukkan ke freezer akan berubah menjadi es. Nah, untuk memahami perbedaan ini secara lebih jelas, kita mulai dari konsep suhu pada pendinginan dan pembekuan. Nah, pada grafik di slide ya, terlihat ada titik kritis berada pada sub 0 derajat, ambang batas kritis 0 derajat Celcius. Di atas suhu ini, proses yang terjadi adalah pendinginan. Pendinginan itu bertujuan ya menjaga produk tetap segar tanpa mengubah fase cair menjadi padat. Contohnya adalah penyimpanan makanan pada kulkas, yaitu 4 derajat Celcius. Di bawah suhu 0 itu proses pembekuan. Pada kondisi ini, air di dalam bahan akan berubah menjadi kristal es. Nah, perbedaan ini sangat penting karena perubahan fasa membutuhkan energi tambahan yang disebut kalor laten. Saya kira kalor laten sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, secara praktis, pendinginan digunakan untuk penyimpanan jangka pendek, sedangkan pembekuan untuk penyimpanan jangka panjang. Kemudian kita masuk ke fisika tentang pemindahan panas. Nah, pada grafik temperatur dan energi ya, T dan E, kJ, kilojoule, pada itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu pendinginan sensibel, kalor sensibel. Pada tahap ini, suhu turun dari 20 derajat menuju 0 derajat. Energi panas dilepas tetapi tidak terjadi perubahan fasa, hanya perubahan suhu. Energi yang dilepas dapat dihitung, bersamaannya apa? Q sama dengan MC delta T. Artinya jumlah panas itu bergantung pada massa, M kapasitas panas C, dan perubahan suhu delta T. Nah, tahap kedua adalah perubahan fase. Di titik ini suhunya tetap konstan 0. Tetapi energi tetap dilepas. Energi ini disebut kalor laten. Nah, ini rumusnya Q sama dengan M kalikan L. Kemudian tahap ketiga yaitu apa? Namanya subcooling, yaitu ketika es yang sudah terbentuk terus didinginkan hingga suhu lebih rendah. Ini juga kalor sensibel ya, karena ada penurunan suhu. Nah, grafik ini intinya menjelaskan mengapa proses pembekuan itu membutuhkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan pembekuan biasa. Sekarang pendinginan. Pendinginan itu adalah proses mengambil panas dari suatu benda tanpa menyebabkan perubahan fasa. Secara fisika, yang terjadi adalah penurunan energi kinetik molekul. Molekul masih tetap bergerak bebas seperti cairan atau gas, tetapi gerakannya menjadi lambat. Nah, misalnya ketika air didinginkan dari 25 derajat ke 5 derajat, molekul air tetap berada dalam fase cair. Dalam termodinamika, proses ini hanya melibatkan kalor sensibel, yaitu panas yang menyebabkan perubahan suhu tetapi tidak mengubah fase. Inilah sebabnya pendinginan relatif membutuhkan energi lebih kecil dibandingkan pembekuan. Oke. Namun, meskipun tidak mengubah fase, pendinginan tetap memiliki dampak penting terhadap kualitas makanan dan organisme karena nggak berkembang kan. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan bakteri. Grafik pada slide itu memperlihatkan bahwa pada suhu 30 derajat Celcius, bakteri itu berkembang sangat cepat coba ya. Tetapi ketika suhu diturunkan sekitar 4 derajat, laju pertumbuhan bakteri itu menjadi sangat lambat ya.
Itu mengapa harus ada kulkas. Artinya, pendinginan tidak membunuh bakteri, tetapi hanya memperlambat metabolisme mikroorganismenya. Karena itu, kulkas digunakan untuk menjaga kesegaran makanan seperti susu, sayur, atau buah. Namun makanan tetap memiliki batas waktu penyimpanan karena bakteri masih bisa berkembang meskipun lambat kan, tapi kan terus berkembang. Nah, sekarang jika kita ingin menghentikan aktivitas bakteri, maka hampir sepenuhnya diperlukan proses pembekuan. Nah, sekarang kita beralih ke arsitektur siklus. Oke ya, saya ulangi ya, kita masuk ke arsitektur sistem siklus kompresi standar ya. Untuk menghasilkan pendinginan, kita memerlukan suatu sistem teknik yang disebut siklus refrigerasi ya. Nah, diagram ini itu menunjukkan 4 komponen utama sistem pendingin. Yang pertama adalah evaporator, tempat refrigeran menyerap panas dari ruangan atau benda yang ingin didinginkan. Yang kedua adalah kompresor untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran. Yang ketiga kondensor, tempat refrigeran melepaskan panas ke lingkungan. Dan yang terakhir adalah katup ekspansi, itu menurunkan tekanan refrigeran sebelum kembali ke evaporator. Nah, siklus ini berlangsung terus-menerus sehingga panas yang dipindahkan dari ruang dingin ke lingkungan luar. Nah, prinsip ini yang digunakan pada kulkas, AC, hingga sistem pendingin industri. Jadi ya simpel seperti ini dan sistemnya hampir mirip ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di titik kritis teoretikalnya ya, yaitu tentang perubahan fasa. Pada suhu 0 derajat Celcius, air itu kan mulai berubah dari cair menjadi padat, pembekuan. Yang menarik adalah bahwa selama proses ini berlangsung, suhu tidak berubah meskipun panas dilepaskan. Nah, energi yang diperlukan untuk perubahan ini disebut kalor laten dengan nilai 334 kJ per kilogram untuk air. Nah, energi ini digunakan untuk mengubah struktur molekul air dari susunan cair menjadi struktur kristal es. Karena membutuhkan energi besar, proses pembekuan jauh lebih berat dibandingkan sekedar pendinginan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana struktur molekul berubah ketika air membeku. Nah, ini solidifikasi dan kristalisasi. Pada proses pembekuan, suhu turun di bawah 0 derajat Celcius, sehingga air berubah menjadi kristal es. Secara fisika, molekul air yang sebelumnya bergerak bebas, kini terkunci dalam struktur isi kristal. Dalam termodinamika, proses ini melibatkan dua jenis energi, yaitu kalor sensibel dan kalor laten. Sudah dijelaskan, sensibel itu sense, bisa dirasakan untuk menurunkan temperatur, laten sama, tapi terjadi perubahan fasa. Nah, setelah seluruh cairan berubah menjadi es ya, suhu dapat terus diturunkan hingga lebih dingin lagi yang disebut subcooling. Tadi sudah dijelaskan kan? Oke. Nah, perubahan struktur ini memiliki dampak penting terhadap kualitas bahan makanan. Nah, sekarang kita lihat dampak dan struktur bahan. Nah, ketika air membeku, volumenya mengembang sekitar 9%. Ya, kita nggak tahu ya, ternyata mengembang selama air membeku. Kristal es yang terbentuk dapat memiliki bentuk tajam, yang tadinya sel normal itu ya nggak tajam. Jika proses pembekuan terjadi lambat, kristal es akan menjadi besar. Nah, kristal ini dapat merusak dinding sel, terutama pada jaringan makanan seperti daging atau buah. Akibatnya, ketika makanan dicairkan kembali, cairan akan keluar dari sel. Nah, fenomena ini disebut drip loss. Nah, inilah mengapa metode pembekuan yang tepat sangat penting dalam industri pangan. Ya, jadi ketika membeku, kristal si air itu kristalnya itu tajam, jadi dia dapat merusak struktur jaringan dari bahan yang disimpan, makanya harus tepat prosesnya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi kerusakan ini adalah pembekuan makanan dengan cepat. Nah, salah satu cara adalah dengan cepat. Tadi kan berbentuk sel yang tajam itu dengan cepat. Nah,
kecepatan pembekuan nih. Nah, sekarang kecepatan pembekuan versus ukuran kristal. Anda bisa lihat dua gambar nih. Pada pembekuan lambat, kristal es tumbuh besar. Kristal besar ini dapat merusak struktur jaringan bahan makanan. Sebaliknya, pada pembekuan cepat, kristal yang terbentuk itu sangat kecil. Nah, kristal kecil ini lebih aman karena tidak merusak struktur sel secara signifikan. Nah, metode pembekuan cepat yang umum digunakan itu adalah seperti air blast freezing, contact plate, dan immersion. Nah, metode ini digunakan dalam industri makanan beku seperti daging, ikan, dan sayuran. Nah, teknologi pembekuan cepat itu memungkinkan kualitas makanan tetap terjaga meskipun disimpan lama. Nah, sekarang aplikasinya pembekuan jangka panjang. Pada industri logistik makanan disimpan sekitar minus 18 derajat Celcius. Nah, pada industri kimia atau refrigerasi menggunakan suhu lebih rendah lagi sampai minus 78 derajat Celcius dengan sistem amonia ya. Refrigerannya itu amonia sehingga bisa menyentuh sistem sangat dingin sekali. Sementara ada lagi yang lebih ekstrim lagi, teknologi kriogenik. Suhu dapat mencapai minus 100 derajat Celcius bahkan minus 196 Celcius. Ini apa? Menggunakan nitrogen cair. Pada suhu sangat rendah ini, aktivitas bakteri hampir berhenti total sehingga makanan dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama. Namun, untuk mencapai suhu ekstrim tersebut, sistem pendinginan yang digunakan menjadi jauh lebih kompleks dari biasanya kan, karena dia suhunya sangat rendah. Nah, kita lihat arsitekturnya. Namanya sistem kompresi bertingkat, multi-stage. Untuk suhu sekitar minus 40 derajat Celcius atau lebih rendah, digunakan sistem kompresi bertingkat atau multi-stage. Dalam sistem ini terdapat dua kompresor tekanan rendah, low stage kompresor, dan kompresor tekanan tinggi, ya, high stage kompresor. Di antara keduanya terdapat flash chamber atau intercooler, berfungsi mendinginkan refrigeran sebelum masuk ke tahap kompresi berikutnya. Dengan cara ini, sistem dapat mencapai suhu sangat rendah secara lebih efisien. Nah, konsep ini banyak digunakan pada industri makanan beku dan proses kriogenik. Nah, sekarang analisa energinya. Ketika suatu bahan didinginkan dari 20 ke 0, energi yang dibutuhkan relatif kecil karena hanya melibatkan kalor sensibel. Namun, untuk membekukan air pada 0 derajat dibutuhkan jauh lebih besar kalor laten fusi 334 derajat Celcius, walaupun suhunya tetap. Tapi dia berubah fase itu lebih tinggi. Nah, energi ini digunakan untuk mengubah struktur molekul zat menjadi kristal es. Setelah seluruh menjadi es, energi tambahan diperlukan untuk menurunkan es hingga suhu penyimpanan. Nah, inilah sebabnya sistem freezer itu biasanya membutuhkan daya listrik lebih besar dibandingkan kulkas biasa. Nah, Anda lihat pada slide ya, pendinginan fase pembekuan. Pada pendinginan, suhu berada di atas 0 derajat Celcius, fasenya tetap cair. Mekanisme energi hanya kalor sensibel, bakteri hanya diperlambat. Sementara pada pembekuan, suhu di bawah 0 derajat Celcius, fase berubah menjadi padat, melibatkan kalor sensibel dan laten, aktivitas bakteri hampir berhenti. Selain itu, pembekuan dapat menyebabkan ekspansi dan kristalisasi mempengaruhi struktur bahan. Nah, pemahaman perbedaan ini sangat penting dalam desain sistem pendingin dan pengolahan makanan. Nah, ini pada slide terakhir ini kesimpulan, pemahaman tentang termodinamika perubahan fase itu kunci dalam meningkatkan efisiensi sistem pendingin. Di masa depan, teknologi pendingin ya akan terus berkembang menuju penggunaan refrigeran yang lebih ramah lingkungan, tidak beracun, ramah lingkungan, ya kan? Nah, refrigeran generasi baru ini memiliki GWP ya, global warming potential, atau yang berpotensi menyebabkan global warming itu lebih rendah. Sehingga ya dampaknya terhadap perubahan iklim menjadi lebih kecil. Kan selama ini refrigerannya kan berbahaya bagi lingkungan, makanya diganti. Selain itu, inovasi dalam desain sistem dan efisiensi energi juga akan menjadi fokus utama. Nah, dengan pemahaman dasar pendinginan dan pembekuan, ya kita dapat merancang teknologi pendinginan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Mungkin sampai sini dulu ya. Terima kasih.